Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tias Faiz Inayah dari jurusan Manajemen Pemasaran dengan NPM 121020259. Video ini saya dan teman-teman saya buat untuk memenuhi tugas praktek ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini, saya sebagai pemateri 1 dan dua rekan saya sebagai pemateri 2 dan pemateri 3. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke analisis marketing plan produk susu Greenfield. Sebelum masuk ke dalam analisis marketing plan, ayo kita simak dulu sebenarnya apa sih itu Greenfield? Greenfields merupakan perusahaan susu segar yang dihasilkan dari sapi perah Holstein dan Jersey yang diolah dengan cara pasteurisasi dan ultra high temperatur atau UHT dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, fokus utama Greenfields adalah memproduksi susu cair segar dengan kualitas terbaik. Perusahaannya terletak di Kota Malang, Indonesia, dan menjadi salah satu produsen susu terbesar di Asia Tenggara. Masuk ke dalam analisis marketing plan, terdapat 7 area dasar marketing plan. Yang pertama yaitu analisis situasi atau analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT sendiri terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Masuk poin 1, kekuatan. Perusahaan susu Greenfields berdedikasi untuk selalu menghasilkan susu segar dan murni dengan kualitas terbaik untuk para konsumennya. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, setiap tetes susu Greenfields ini dihasilkan melalui proses pasteurisasi yang terintegrasi, sehingga membuat susu ini berbeda dari produk yang lainnya. Sebab, produk susu Greenfields ini berkualitas tinggi, kaya akan nutrisi, dan aman untuk dikonsumsi, sehingga perusahaan Greenfields memiliki kekuatan untuk bersaing dengan perusahaan susu lainnya. Masuk poin 2, kelemahan. Susu Greenfields memiliki kelemahan yang terdapat pada harga yang dibanderol. Bisa dikatakan, harga susu Greenfields ini tergolong cukup mahal dibandingkan produk susu lainnya. Sehingga, harga yang terbilang cukup mahal ini menjadi salah satu faktor kelemahan dari produk susu Greenfield. Selanjutnya masuk poin 3, peluang. Saat ini, susu segar banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, mengingat banyak sekali kandungan manfaat di dalamnya, terutama dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mencegah resiko terkena penyakit. Apalagi di masa pandemi COVID-19, kebutuhan susu segar sangat diperlukan karena memiliki peran untuk menjaga imunitas tubuh sehingga susu Greenfields menjadi salah satu daya tarik masyarakat Indonesia saat ini. Dan yang terakhir ada ancaman. Banyaknya pesaing atau perusahaan-perusahaan susu segar di luar sana dapat menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan Greenfields. Apabila Greenfields tidak bisa mempertahankan keunggulan produknya, maka banyaknya pesaing di luar sana menjadi salah satu ancaman terbesar bagi perusahaan Greenfields sendiri. Setelah membahas analisis situasi atau analisis SWOT, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan pemasaran Greenfields. Nah, apa sih tujuan pemasaran dari Greenfields? Susu Greenfields membuat pemasaran yang sangat menarik, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi susu, khususnya susu segar. Dalam edukasinya, Greenfields memperkenalkan produknya kepada masyarakat bahwa produk susunya ini memiliki banyak keunggulan serta manfaat, yaitu berkualitas tinggi, kaya akan nutrisi, dan aman untuk dikonsumsi. Sehingga dari hal ini tujuan pemasaran Greenfields adalah mengedukasi masyarakat dengan maksud agar masyarakat tertarik membeli produknya setelah mengetahui keunggulan serta manfaat yang diberitahukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang susu Greenfield gunakan yaitu ada 4. Yang pertama, produk. Susu Greenfield ini merupakan produk susu terbesar se-Asia Tenggara. Dalam proses pembuatannya, susu Greenfield memilih bahan dasar susu yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan produk susu yang berkualitas. Yang kedua, price. Untuk menentukan harga susu Greenfield, perlu melihat dulu dari jenis dan ukuran susunya, karena susu Greenfield memproduksi ukuran dan jenis susu yang berbeda-beda, sehingga harganya pun mengikuti. Harga yang dipasarkan susu Greenfield yaitu mulai dari Rp3.000 sampai Rp32.000. Yang ketiga, promosi.
Media promosi yang susu Greenfield gunakan yaitu dengan cara memberikan tayangan iklan dengan semenarik mungkin yang dapat menarik perhatian orang agar dapat mencoba susu Greenfield tersebut. Bisa melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Yang keempat, distribusi atau tempat. Produk susu Greenfield sudah banyak mendistribusikan susunya ke beberapa kota dan kabupaten. Bahkan beberapa negara sudah menyediakan di sejumlah supermarket dan minimarketnya. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Awalnya, susu Greenfield menyasar kepada segmentasi demografis, yaitu kelas ekonomi atas dan ekonomi menengah. Namun, melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, Greenfield pun beralih kelas menjadi kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, Greenfield juga menyasar kepada segmentasi perilaku, yaitu seseorang yang gemar meminum susu segar. Di sini langsung saja kita menginjak ke strategi kompetitif PT Greenfield Indonesia. Nah, PT Greenfield Indonesia sendiri merupakan peternakan yang terintegrasi dengan industri pengolahan susu yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga mampu berkomitmen untuk menghasilkan produksi susu olahan yang berkualitas, tentunya yang sangat berkualitas dan enak dinikmati oleh kalangan masa muda dan remaja seperti itu. Greenfield Indonesia memiliki populasi sapi perah sebanyak 8.000 ekor dengan produksi susu segar yaitu sekitar 33 liter per hari, atau dalam satu ekor itu bisa memproduksi 33 liter gitu. Serta produksi total yang diolah mencapai 135 ton per hari. Banyak sekali ya teman-teman. Produksi susu yang dihasilkan juga telah berhasil ke pasar ekspor di 4 negara Asia Tenggara dan Hong Kong tahun 2016 sampai saat ini. Greenfield Indonesia juga berkomitmen memberikan masing-masing karyawan berkesempatan yang sama untuk pekerjaan, pengembangan staf, dan kemajuan karir. Selain itu, Greenfield Indonesia menganggap masyarakat sebagai seorang stakeholder. Stakeholder itu apa? Kalian pasti tahu ya. Yang penting serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat. Jadi PT Greenfield Indonesia sendiri ini membuka peluang kerja untuk karyawan-karyawan di Indonesia ataupun stakeholder seperti itu. Nah, kemudian kita menginjak ke taktik implementasi. PT Greenfield pada dasarnya bersifat operasional dengan prinsip untuk menciptakan suatu nilai di dalam sebuah produk atau jasa. Greenfield ini memiliki produk susu berkualitas premium sebagai produk unggulan atau komoditas utama yang diproduksi memiliki nilai higienis yang tinggi. Jadi PT Greenfield ini sangat-sangat aman untuk dikonsumsi semua kalangan, khususnya remaja gitu. Karena dihasilkan dari proses pengolahan steril tanpa tersentuh tangan manusia. Jadi susu Greenfield ini memang benar-benar murni olahan mesin seperti itu. Nah, di sisi lain, brand equity yang digunakan oleh Greenfield pada saat itu masih bersifat lemah dikarenakan adanya transisi nama yang digunakan oleh Greenfield. Pada tahun 2000, Greenfield akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspansi menjadi negara pertama yang menciptakan produk susu mereka. Hal ini disebabkan karena market share untuk komoditas susu premium yang dihasilkan tidak memiliki intensitas yang tinggi di pasar domestik Indonesia yang secara garis besar masih didominasi oleh komoditas dari kompetitor. Greenfield seperti Nestle yang lebih dahulu menjadi market leader untuk produk dairy yang terbesar di Indonesia. Kemudian kita menginjak ke evaluasi dari PT Greenfield Indonesia. Marketing plan yang digunakan oleh Greenfield ini sudah sangat tepat dengan adanya 7 area dasar di dalamnya. Belum lagi strategi marketing dan juga taktik implementasinya yang digunakan begitu efektif. Greenfield merupakan susu segar, murni, kualitas tinggi dengan banyak varian rasa. Jadi buat teman-teman semua, mari kita mencoba varian rasa dari susu Greenfield Indonesia. Ada rasa vanila, coklat, susu, kacang kedelai, dan masih banyak lagi. Gitu. Dengan hal ini tentunya juga memudahkan perusahaan dalam memasarkan target pasar yang tepat. Karena pastinya konsumen memiliki selera yang berbeda-beda, dan selera yang berbeda-beda ini masuk ke dalam segmentasi pasarnya. Misalkan saya
Saya ini suka rasa coklat, ya saya cari yang rasa coklat, berarti pasarnya untuk Haidar Ahmad Hanagara. Mungkin cukup sekian dari saya, Haidar Ahmad Hanagara dari manajemen pemasaran 2F, dan teman-teman saya ada Tias dan Wida. Semoga kami semua mendapatkan nilai A plus ya ibu dosen yang saya hormati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.